Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 290 membagikan hadiah. Melihat itu, Patriark tua mengelus jenggotnya dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sambil berkata, hahaha. Baiklah, baiklah. Aku menyerah. Kalau begitu, pergilah, Feng kecil. Pergilah beristirahat, tetapi kamu harus minum beberapa gelas dengan kakek malam ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan istirahat dulu. Dia tertawa kecil, dan baru berjalan 2 langkah, dia berhenti dan menoleh ke belakang untuk melihat mereka sebelum kembali tersenyum. Aku belum memberikan hadiah. Anakku, tidak perlu membawakan kami hadiah dalam perjalanan pelatihan. Feng Xiao tertawa dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa sudah cukup baik bahwa dia kembali dengan selamat, tidak terlalu peduli apakah akan ada hadiah. Namun ketika dia melihat barang yang dibawanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, wajahnya berkerut karena tidak percaya. Ini adalah karang giok merah. Di mana? Dari mana kamu mendapatkannya? Seketika, berbagai pikiran tak berujung terlintas di benaknya saat ia menatap karang giok merah yang luar biasa berharga itu, merasa bahwa itu adalah hadiah yang terlalu besar. Harus diketahui bahwa benda itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Selain menjadi hiasan yang indah untuk dikagumi, benda itu juga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Meskipun menjadi bagian dari istana kekaisaran, dia hanya pernah melihat benda itu dalam pot kecil, tetapi putrinya telah membawa pulang benda yang sangat besar yang membuatnya sangat senang hanya dengan memikirkannya. Feng Jiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Ayah, ini untukmu." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah kakeknya yang duduk di samping dan mengeluarkan sebuah labu anggur sebelum dia membawanya kepada kakeknya. "Kakek, ini adalah anggur roh yang kubawa pulang khusus untukmu. Aku sudah mencobanya dan rasanya kuat dan tak terlupakan. Selain itu, labu anggur yang berisi anggur itu juga merupakan artefak ajaib yang mampu menampung 500 kati anggur. Mulai sekarang, kakek tidak perlu khawatir labu itu tidak cukup menampung anggur." Hahaha, bagus. Feng kecil benar-benar mengenalku dengan baik, tahu bahwa hal yang paling kusukai adalah anggur. Patriark tua menerima hadiah itu dengan gembira dan dia tidak sabar untuk membuka tutup labu untuk mencium aroma anggur. Dia terlihat menghirupnya dalam-dalam, matanya terpejam karena senang saat dia berkata, wangi sekali. Dan aroma aura roh yang kuat dan pekat dalam anggur itu. Aku yakin anggur yang enak seperti itu tidak dapat ditemukan di seluruh negeri Sun Glory. Benarkah? Biar aku coba sedikit. Feng Xiao langsung melangkah maju saat mendengar itu. Siapa yang tahu, tapi Patriark tua segera mencengkeram labu anggur erat-erat di dadanya dengan protektif sambil melambaikan tangannya untuk mengusir putranya. Pergi sana, ini dibawa pulang khusus untukku oleh cucu perempuanku yang berharga. Kau sudah punya hadiahmu sendiri, jadi jangan lihat hadiahku. Melihat mereka berdua bercanda, kelembutan muncul di mata Feng Jiu. Keluarga seperti ini terasa begitu hebat, sederhana dan hangat. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka sangat menghargai kekerabatan. Kekerabatan yang belum pernah dirasakannya di kehidupan sebelumnya semuanya diperoleh sepenuhnya di sini. Kakak, ini untukmu. Dia tersenyum sambil mengeluarkan piring 8 trigram dan menyerahkannya kepada Guan Xilin. Guan Xilin sedikit terkejut dan berseru kaget, aku juga punya hadiah. Mendengar itu, Feng Jiu tidak dapat menahan tawa dan berkata, tentu saja. Kalian juga keluargaku. Ayah dan kakek memiliki bakat mereka sendiri, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan kalian? Dia tertawa saat berbicara, memperhatikannya memegang benda itu tanpa mengetahui benda apa itu dan dia melanjutkan penjelasannya, ini adalah piring 8 trigram, artefak ajaib. Kamu dapat menggunakannya untuk terbang, atau untuk menghadapi musuh. Mendengar perkataannya itu, Guan Xili mulai bermain-main dengan piring 8 trigram, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Aku akan kembali ke halaman rumahku sekarang, katanya sambil tersenyum, seraya berjalan masuk. Saat malam tiba, Leng Xuang dan Leng Hua kembali. Makan malam telah disiapkan di istana dan para pelayan bergegas ke sana kemari, membuat seluruh kediaman Feng menjadi sangat ramai. Saat bermain dengan Suni, Feng Xiao berteriak dengan suara tinggi, Leng Xuang, pergi periksa apakah King Ge sudah bangun. Katakan padanya dia bisa datang kapan saja karena semuanya sudah hampir siap di sini dan kita tinggal menunggu dia mulai.